Maverick Vinales bakal jadi rival terberat Marc Marquez. Juara dunia GP 125 2009 yang juga pelatih balap Maverick Vinales, Julian Simon, meyakini bahwa rider monster energi Yamaha MotoGP tersebut akan menjadi salah satu rival terbesar Marc Marquez dimulai dari musim 2020. Simon, yang juga salah satu kawan baik Vinales, menjabat sebagai pelatih The Top Gun sejak 2019 usai 2 tahun menjadi pelatih Tito Rabat. Melihat kegigihan dan kemampuan Vinales, Simon pun yakin musim 2020 akan menjadi peluang terbaiknya dalam menggulingkan dominasi Marquez. Selain Vinales bekerja semakin keras dan Yamaha mulai menunjukkan peningkatan performa, musim balap 2020 yang akan berjalan singkat dan kemungkinan hanya akan digelar sebanyak 12-13 balapan bisa jadi keuntungan. Meski begitu, Simon memperingatkan bahwa Vinales harus tetap konsisten. Ini adalah peluang bagus bagi semua rival Marc. Marc jelas merupakan favorit juara karena ia memang juara bertahan. Dan dalam persaingan yang ketat, Marc akan diuntungkan karena ia sangat eksplosif. Jadi, yang harus Anda lakukan adalah tampil konstan, kata Julian Simon. Pria asal Spanyol ini juga meyakini bahwa Vinales tak boleh melakukan kesalahan dan wajib konsisten untuk posisi 3 atau 5 besar di setiap balapan. Dalam musim balap yang pendek, Anda tak bisa melakukan kesalahan. Anda harus masuk 3-5 besar tanpa kegagalan. Saya yakin Maverick akan tampil menakjubkan. Ia berlatih sangat keras dan akan ada di level yang tinggi. Kita pasti akan sangat menikmati musim ini, kata Julian Simon. Musim lalu, Vinales pun duduk di peringkat ketiga pada klasemen akhir pembalap, mengoleksi 7 podium yang 2 diantaranya merupakan kemenangan. Simon pun meyakini bahwa kini ia berpeluang tampil lebih garang lagi. Jika benar-benar mampu, ia pasti bisa jadi salah satu ancaman terbesar bagi Marquez. Dorna Sport pertimbangkan gelar 16 seri MotoGP 2020. Jadwal MotoGP 2020 yang terbaru bakal dirilis Dorna dalam waktu dekat. Kalender balap tahun ini hanya akan digelar di Eropa sebanyak 12-13 seri, termasuk 2 balapan di lokasi yang sama. Tapi di luar Eropa, terdapat 4 lokasi lain yang masih berpotensi menyelenggarakan balapan MotoGP musim ini. Balapan dapat digelar di Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, dan Argentina. Sehingga ada kemungkinan terdapat 16 seri MotoGP 2020. Sejauh ini sudah 7 seri dicoret karena pandemi virus corona. Dorna teranyar menghapus seri Jepang, menyusul Inggris dan Australia pekan lalu. Sebelumnya, MotoGP di Motegi serencananya bergulir pada 18 Oktober mendatang. Kami terus mencoba mencari izin, tapi tetap ada batas waktu. Kami akan putuskan apakah panitia setempat harus tetap bersiap atau berhenti pada akhir Juli, kata CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta. Dengan potensi tambahan tersebut, MotoGP 2020 berpotensi melangsungkan 16 seri balapan. Kami berharap dapat mengumumkan jadwal baru pekan depan. Setelah itu, kami memutuskan apakah melangsungkan seri di lokasi lain atau tidak, tutup Carmelo Ezpeleta. Pramac Racing yakin Danilo Petrucci bisa langsung garang di Superbike. Manajer tim Pramac Racing, Francesco Guidotti, mengaku sangat berharap Danilo Petrucci bisa bertahan di MotoGP dan mendapatkan tempat yang layak. Meski begitu, ia sangat yakin Petruk bisa langsung kompetitif jika ia turun di World Superbike bersama Aruba IT Racing Ducati. Pernyataan itu disampaikan Guidotti menyusul pengakuan Petrucci bahwa ia telah terdepak dari Ducati tim pada akhir musim ini. Kini, Petrucci mempunyai beberapa opsi, yakni pindah ke Superbike bersama Ducati atau bertahan di MotoGP bersama Aprilia Racing. Meski begitu, kepindahannya ke Aprilia tak akan berjalan mulus karena pabrikan asal Nuale itu masih berjuang mempertahankan Andrea Iannone yang saat ini tengah menjalani larangan berkompetisi selama 18 bulan meski dinyatakan tak bersalah dalam kasus dugaan doping. Atas alasan ini, opsi ke Superbike bisa jadi masuk akal. Petrucci diperkirakan akan menggantikan posisi Chas Davis
dan ia telah disarankan oleh Alvaro Bautista yang kini membela tim HRC untuk tak meremehkan opsi tersebut. Saya rasa Danilo bisa ke sana dan langsung ada di papan atas, tapi saya masih berharap ia dapat tempat di MotoGP. Saya rasa ia layak, tapi usai 6 tahun di Ducati, mungkin ia ingin menantang dirinya sendiri dengan motor lain dan mencari motivasi baru, kata Guidotti. Di sisi lain, Guidotti menegaskan pihaknya tak akan lagi menaungi Petrucci di masa depan, karena ia telah berusia 29 tahun dan posisi Pramac sebagai tim junior Ducati semakin kuat. Bagi kami, itu siklus panjang, karena 4 tahun di tim satelit adalah waktu yang lama. Baginya, siklus itu berakhir dengan baik karena ia naik ke tim pabrikan. Jika ia kembali kepada kami, maka akan seperti memanaskan sup. Tapi, secara pribadi, saya mempunyai hubungan baik dengannya, kata Guidotti. Uniknya, Petrucci juga punya peluang pindah ke Red Bull KTM Factory Racing, mengingat Pol Espargaro santer dikabarkan hendak pindah ke Repsol Honda pada 2021. Meski begitu, ia harus bersaing dengan tandemnya di Ducati tim saat ini, Andrea Dovizioso. Dovizioso tak perpanjang kontrak, Ducati akan rekrut Jorge Lorenzo. Manajer pembalap Danilo Petrucci, Alberto Ferrani, mengatakan Ducati akan rekrut Jorge Lorenzo jika Andrea Dovizioso tidak memperbarui kontraknya. Hal ini ia ungkapkan saat berada di salah satu sesi wawancara. Dalam sesi tanya jawab, Alberto Ferrani menjelaskan negosiasinya antara MotoGP dan Superbike dengan Danilo Petrucci. Jack adalah murid dari Dalinya dan namanya sudah ada sejak lama. Mungkin KTM mengajukan penawaran kepada Jack dan Ducati tidak ingin membuang waktu dan menutup kesepakatan. Selain Jack Miller, ada kemungkinan Jorge Lorenzo kembali ke Ducati. Saya berpendapat bahwa pembaruan dengan Dovizioso harus segera dilakukan. Jika tidak ada kesepakatan, mereka juga dapat memutuskan untuk mengembalikan Jorge Lorenzo ke Ducati. Tentu saja, Lorenzo tidak pensiun tahun lalu di Valencia. Saya yakin dia tidak bisa meninggalkan tempat itu karena tidak dengan cara begitu, kata Ferrani. Jorge Lorenzo pernah bergabung dengan Ducati pada MotoGP musim 2017 dan 2018. Dalam tahun pertamanya di Ducati, dirinya telah merasakan 3 kali podium, posisi 3 di Jerez dan Aragon, serta posisi 2 di Sepang. Di tahun keduanya bersama Ducati, Jorge Lorenzo mengoleksi 3 kemenangan, yaitu Mugello, Catalunya, dan Austria, dan 1 kali podium kedua di Brno. Valentino Rossi lebih puas saat jarang menang balapan di MotoGP. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, mengaku puas dengan pencapaiannya saat ini meski tak lagi rutin menang. Valentino Rossi sudah kehilangan tajinya sebagai pembalap tangguh di MotoGP. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut sudah tidak pernah lagi menjadi pemenang balapan sejak MotoGP Belanda 2017. Situasi ini jelas berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pencapaian Rossi pada masa lalu ketika dia bisa menang 11 kali dalam semusim. Di bagian awal karir, saya sering menang dan itu sangat indah. Sedikit pembalap juara yang berhasil menang sebanyak itu, kata Valentino Rossi. Masa paceklik bagi Rossi dimulai ketika memutuskan hijrah ke Ducati pada 2011. 2 musim penampilannya di Ducati tak membuahkan satupun kemenangan bagi Rossi. Rossi kemudian mengalami kebangkitan kembali setelah pulang ke Yamaha. Rossi bahkan menjadi runner-up kejuaraan pada 2014, 15, dan 16. Tahun 2017 menandai penurunan pencapaian Rossi. Meski beberapa kali sanggup naik ke atas podium, Rossi harus mengalami puasa kemenangan yang panjang. Meski hidupnya kini sepi dari perayaan kemenangan, Rossi tak merasa menyesal. Pembalap berusia 41 tahun itu bahkan merasa lebih puas dengan pencapaiannya dibanding ketika menjadi kekuatan dominan dalam kejuaraan. Setelah itu, bisa disebut tahun yang lebih sulit. Saya jarang menang dan lebih banyak kecewa, tetapi mereka lebih membuat saya puas dibandingkan ketika saya menang 12 kali secara beruntun. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.